Pemuda ini menceritakan pengalamannya kena scam di Jakarta, Positive People. Jadi ini emang kita harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada gitu kan ya, karena modus kejahatan ini eh, bisa aja terjadi di mana saja gitu, dan banyak sekali modusnya, terlebih di kota-kota besar gitu kan, tak terkecuali di Jakarta. Nah, ternyata ini diungkap oleh seorang tiktokers dengan akun @aaagust gitu kan, yang membagikan kisahnya di akunnya terkait dengan modus scam yang pernah dia alami di Jakarta habis lebaran. Lalu seperti apa, kita akan simak ceritanya bersama-sama. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Yang sering main ke Blok M, hati-hati sama orang ini. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena aku hampir kena scam sama orang ini. Gimana ceritanya? Ini dia. Nah, karena aku nggak kepikiran record, jadi aku spill videonya, lokasinya orang ini. Modusnya gini. Ini aku memperagakan aja ya. Mas. Iya, ada apa ya, Pak? Ini ada jam gratis. Mas mau nggak? Sontak dong aku bilang. Siapa sih yang nggak mau jam gratis? Bener nggak? Setelah bapak itu bilang gratis, jadi aku langsung mau dong. Persyaratan pertama, dapetin jam gratis itu list nama. Kalau cuma list nama, siapa sih yang nggak mau gratis? Singkat cerita, pas aku list nama, tanda tangan sama nomor handphone. Dia menjelaskan dengan harga dari segini, kalau nggak salah itu harganya sekitaran 300 sampai 400 ribu. Karena aku dengar dia itu ngomong kalau jam ini gratis dengan cara cuman tanda tangan sama nama doang. Jadi aku cuma ngelis nama sama tanda tangan. Oke, ini barangnya buku tadi. Jadi udah di list namaku. Ngasih jam, fotonya ada di sini. Ngasih jam sama gelang warna hitam. Oh, ini kan brosur dia, brosur sama nama-nama yang udah pernah di list gitu. Lumayan guys, ada sekitaran 20 orang yang udah ngelis, tapi aku nggak tahu ya itu beneran dibeli nggak sama mereka. Nah, Mas kalau misalkan mau dapet jam ini, Mas bisa tebus harga sekian, 49.000 alias 49.000. Katanya gratis. Kok bayar gitu loh? Kenapa aku mau jamnya ini? Karena kata bapak itu gratis. 49.000 ya Mas? Aku bilang gini loh, katanya bapak tadi gratis di situ, aku bilang gitu. Oh enggak Mas, ini tebus harga dari 39.99 jadi 49.000. Anggap aja 50.000 lah. Bapak bilang tadi gratis gitu. Kok jadi bayar? Enggak deh Pak, enggak jadi. Aku bilang gitu kan. Hampir kena scam, bener gak sih? Bagi orang yang punya sifat gak enakan, itu pasti jadi uang. Jangan gitu caranya. Ini sama aja kayak menipukan orang. Lokasinya itu ada di Blok M, mending tolak mentah-mentah. Kayak gimana sih orang ini udah berjualan tapi caranya salah gitu. Nah, itu tadi cerita dari AA Agus gitu kan, terkait dengan kena scam, hampir kena scam ya gitu ya, di Blok M. Ini harus hati-hati. Lalu kita lihat dulu respon atau komentar-komentar netizen ini seperti apa. Di akunnya dia, di akunnya beliau ini, gimana nih? Pernah di Blok M ditawari minuman, tepatnya di depan eskalator samping Taman Literasi. Katanya tugas kuliah mereka dan harganya gila mahal banget, 25.000. Pas gue cobain ternyata rasa coklatos, rasa coklat gitu. Di Kotu, Stasiun Tanah Abang, Senen, Blok M juga banyak gitu ya. Terus di Jalan Sabang juga ada gitu. Di Blok M kalian jangan juga, di Blok M kalian juga pernah ditawari kayak keripik pisang yang ada rasa coklat dan lain-lain gitu, katanya buat tugas kuliah bikin sendiri di kos WKWK. Poinnya bukan di jam gratis jadi bayar, tapi data yang kamu isi bisa digunakan buat apa gitu ya. Utamakan pikiran negatif saat dimintain data diri gitu ya. Biasain guys untuk nggak tergiur dengan apa yang ditawarin orang asing, event itu gratis, dan apalagi kalau sampai dimintai data diri termasuk tanda tangan gitu ya. Di Go tuh banyak banget gitu ya. Sebelum di Blok M ada di halte Senayan Bank DKI. Pernah hampir kena juga, katanya Casio terus jawab pertanyaan biar dapet gelang gitu ya. Gue disamperin gitu langsung ngomong bahasa Korea anjir, gara-gara sering nonton drakor jadi yang basic-basic aja. Otoke Gumawo Cuayo Cinca itu gue gabung jadi satu, terus ntar dia pergi padahal artinya ya gak sesuai gitu ya. Demi Allah kak, aku udah kena di Kotu gitu ya. Kalau gue kena, ada orang yang kayak mahasiswa gitu mungkin yang nawarin kopi dengan harga berapa ya, lupa, 25-an sampai 50 sekitar gitu. Katanya sih buat donasi untuk apa gitu ya. Gue sebagai orang gak enakan, gak bisa nolak, dan akhirnya gue beli gitu. Gue juga pernah waktu di Kotu, jadi waktu itu mau ke arah Museum Bank,
pas sore ketemu sama bapak-bapak yang nawarin kayak gini. Juga persis banget kayak diceritain kakak ini. Waktu itu pertama kali ke Koto sama temanku. Awal-awalnya dia deketin aku dan nawarin jam juga, tapi temanku udah bilang jangan sambil muka ketus ke bapak, tapi bapaknya ini maksa gitu ya. Guys, itu di halte Senen Bang DKI juga ada hati-hati semua gitu ya. Pernah juga tapi bukan di Blok M, dia bilang lagi ada tugas kampus buat bagi-bagi minuman ke anak yang membutuhkan, tapi penjelasannya kurang jelas. Kalau itu minuman dijual, dia bilang kalau kakak nggak mau. Apa sih ini? Di Koto aku juga pernah kena suruh bayar 50k ya. Aku pernah tapi di Koto, ibu-ibu segerombol awalnya ditanya kakaknya sering ke Koto apa enggak, aku jawab enggak bu, lagi main. Terus persis banget kayak cerita masnya ditawarin jam tiba-tiba. Nggak di Blok M doang, gue di Koto juga hampir kena. Itu tadi banyak banget ya komentar dari eh, netizen gitu kan yang mengalami hal yang sama. Kayak ini scam ini emang banyak banget ya di Jakarta ini hal-hal yang kayak gini gitu ya. Nah ini kan poin yang dari AA Agus ini cerita adalah awalnya ini gratis gitu lah ya. Ini kan udah poin gratis ya, orang siapa sih nggak tertarik tiba-tiba disuruh bayar tadi 49.000 atau 50k sekitaran itu ya gitu ya. Jadi ya bagus dia notice bahwa loh tadi kan gratis gitu, kenapa sekarang suruh bayar gitu. Nah ini poin banget. Terus ya emang ini tadi hati-hati pokoknya. Sebenarnya di Jakarta tuh kayak ada yang kalau kayak gini utama data diri, pokoknya jangan memberikan data diri. Ya boleh lah nama gitu ya, misal kalau tadi dia absen, tapi kalau sampai nomor handphone, tanda tangan itu mending nggak usah gitu kan, atau ya kasih nomor asal-asalan aja misalnya kayak gitu. Nah ini emang tadi kalau yang orang nggak enakan ya pasti ini banget ya, pasti apa ya, pasti bisa memberikan uangnya gitu kan ya. Aduh, kalau emang di awal gratis ya gratis. Sebenarnya scam ini kan tadi nawarin jam, terus tadi gratis, terus akhirnya suruh bayar, terus ada yang jualan-jualan gitu. Nah, kalau gua ini hampir kena juga gitu kan ya waktu itu, sudah kena ya. Malah sudah kena, tapi nggak sebanyak itu juga gitu, kayak yang dia kehabisan bensin. Itu juga ini scam gitu. Dia bawa mobil tapi kehabisan bensin. Bahkan teman gue ini sampai kena berapa ya? Ratusan ribu deh kalau nggak salah. Kalau yang kehabisan bensin itu Sering main ke Blok M, hati-hati sama orang ini. modusnya sama gitu ya. Yang kehabisan bensin itu modusnya sama. Dia bawa mobil pura-pura kehabisan bensin, terus nuker jam tangan gitu ya. Nah waktu itu karena sebenarnya gue emang orang yang nggak bawa uang, dalam artian gue bawa uang secukupnya nih kalau keluar. Jadi waktu itu kan sekarang ada mobile banking ya, jadi kayak kita bawa uang cash ya secukupnya aja, kayak gue cuma ada 20.000, ya udah gue ikhlasin aja. Jadi waktu itu sempat nawarin jam gitu juga sama gitu kan ya. Terus kan secara logika aja orang bawa mobil kok nggak bawa uang, kan aneh gitu ya, itu aja gitu. Jadi pokoknya harus hati-hati dengan modus-modus scam gitu kan, jangan sampai kita jadi korbannya. Pokoknya kalau ada yang nggak dikenal nawarin hal-hal yang kayaknya agak mencurigakan, langsung tolak aja, skip gitu ya. Oke, kalau teman-teman ada cerita apa, tulis di kolom komentar. Pasti jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.